Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hai Sobat Pintar, kali ini Akalpedia akan mengkisahkan para tokoh ilmuwan muslim beserta hasil karyanya. Salah satunya adalah Al-Biruni, guru dari segala ilmu, begitu orang banyak menyebutnya. Bahkan orang-orang barat pun sangat mengaguminya dan memberi gelar Al-Biruni dengan sebutan ilmuwan dunia yang luar biasa jenius. Banyak orang akan bingung bagaimana cara menyebut keahlian Al-Biruni. Ada yang mengatakan Al-Biruni ahli astronomi atau angkasa luar, namun dia juga ahli farmasi, ahli geodesi, ahli fisika, ahli matematika, ahli sejarah, ahli agama, dan ahli-ahli yang lain. Hebatnya lagi, di setiap bidang keilmuan itu, dia selalu membuat karya yang bagus. Hasil karyanya pun masih terus dipakai hingga sekarang. Pantaslah bila Al-Biruni dijuluki guru segala ilmu, karena banyaknya bidang keilmuan yang dikuasainya. Sulit sekali mencari ilmuwan lain yang dapat menandingi kecerdasannya. Sejak kecil, ia sangat rajin belajar. Al-Biruni menguasai berbagai bahasa, sehingga dia dapat belajar kepada guru yang berbeda-beda bahasanya. Dia pun bisa membaca banyak buku dengan bahasa yang berbeda-beda. Al-Biruni adalah teladan bagi kita semua karena dia memanfaatkan ilmunya untuk agama. Dia menunjukkan arah kiblat yang benar di ratusan kota yang dilaluinya. Al-Biruni juga seorang ilmuwan yang soleh dan taat menjalankan agamanya. Baik, kita mulai dari perjalanan menjadi ilmuwan. Nama lengkapnya Abu Ar-Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni. Jadi ayahnya bernama Ahmad Al-Biruni. Dia lebih populer dengan sebutan Al-Biruni. Ia lahir pada tanggal 4 September 973 Masehi di Kars. Sekarang namanya berganti dengan kota Kifa. Kini termasuk wilayah negara Uzbekistan. Nama Al-Biruni berasal dari kata birun. Dalam bahasa Persia, birun artinya pinggiran kota, karena kampung kelahirannya berada di daerah pinggiran. Sejak kecil, Al-Biruni mempelajari ilmu keislaman dengan baik. Selain mempelajari bahasa Arab, dia juga mendalami bahasa Persia, karena bahasa Persia adalah bahasa kampung halamannya. Al-Biruni juga mahir bahasa Yunani, mahir bahasa Suryani, mahir bahasa Sanskerta, dan mahir bahasa Iberia. Selain menunjukkan kecerdasan bahasa yang luar biasa, Al-Biruni juga cerdas dalam ilmu pengetahuan alam. Di kampungnya, dia belajar astronomi dan matematika. Gurunya bernama Abu Nasr Mansur. Al-Biruni seorang anak yatim piatu, namun ia bukanlah seorang yang lemah. Semangat belajarnya sangat luar biasa karena Al-Biruni sangat mencintai ilmu pengetahuan. Selain berguru kepada Ibnu Ali, Ibnu Iraqi, dan Syekh Abdus Somad, Al-Biruni juga belajar pada Abu Al-Wafa Al-Buzayyani. Dia mempelajari ilmu pasti dan astronomi. Bahkan dalam usia muda ia juga mendalami ilmu kedokteran. Banyak orang tercengang melihat kemajuan ilmu Al-Biruni. Apa rahasianya? Karena Al-Biruni menguasai banyak bahasa. Bahkan ia menguasai bahasa-bahasa yang langka. Al-Biruni bisa membaca berbagai jenis buku. Dia tidak kesulitan membaca buku dengan bahasa berbeda-beda. Hal ini pun bisa memudahkannya berguru kepada siapa saja, meskipun bahasanya berbeda-beda. Pada usia muda, Al-Biruni menyadari pentingnya berpetualang. Dengan berpetualang, dia akan memperoleh lebih banyak ilmu. Akhirnya, dia pun pergi meninggalkan kampung halamannya. Dia mulai perjalanan pada usia 20 tahun. Selama 3 tahun, Al-Biruni berpindah-pindah daerah. Ternyata, petualangan itu sangatlah seru. Dimanapun berada, ia terus mencari guru untuk belajar. Al-Biruni menetap di Jurjan pada tahun 998 Masehi. Dia merasa betah tinggal di negeri tersebut. Raja Jurjan memberinya pekerjaan sebagai pegawai sehingga Al-Biruni mendapatkan sumber penghidupan yang layak.
Penguasa Jurjan juga mencintai ilmu pengetahuan. Dia mendukung kegiatan Al-Biruni agar semakin rajin belajar, meneliti, dan menulis buku. Al-Biruni pun akhirnya dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Banyak kebaikan yang diperolehnya di istana Jurjan. Salah satunya Al-Biruni bertemu ilmuwan yang bernama Ibnu Sina. Dia adalah ilmuwan hebat yang digelari Bapak Kedokteran Dunia. Ibnu Sina juga mendapat perlindungan di Jurjan. Keduanya akhirnya berteman baik dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan. Mereka saling mendukung dalam ilmu pengetahuan. Di sanalah terbit buku Al-Biruni yang terkenal berjudul Al-Athar Al-Baqiyah min Al-Qurun Al-Qaliyah. Buku itu membahas sejarah bangsa-bangsa kuno dan perbedaan kalender berbagai bangsa. Buku ini juga mengkaji sejarah ilmu pengetahuan astronomi, sistem hukum, politik, budaya, serta menjelaskan kemajuan bangsa-bangsa kuno. Setelah lama dirantau, akhirnya Al-Biruni pulang kampung. Dia kembali ke Khawarizmi tahun 1010 Masehi. Raja Abu Abbas Al-Ma'mun menerimanya dengan hati senang. Al-Biruni pun mendapat pekerjaan di istana. Raja mengizinkannya terus meneliti dan berkarya. Sayangnya kerajaan itu sedang kacau oleh masalah keamanan. Bahkan sang raja pun wafat terbunuh. Kerajaan Ghaznawi dari Afghanistan kemudian datang menyerbu. Selanjutnya Mahmud Ghaznawi menjadi penguasa di sana. Merantau ke India. Kecerdasan Al-Biruni membuat Mahmud Ghaznawi kagum. Sang raja sangat menghormati ilmuwan. Bahkan Al-Biruni diajaknya ikut serta ke India. Saat itu India termasuk wilayah kerajaan Ghaznawi. Kecerdasan bahasa membantu Al-Biruni mengembangkan ilmu. Dengan cepat ia menguasai bahasa Sanskerta di India. Dia terjemahkan buku-buku berbahasa Sanskerta ke bahasa Arab. Dia pun menerjemahkan buku-buku bahasa Arab ke Sanskerta, sehingga terjadilah perpaduan ilmu di Arab dengan di India. Luar biasa semangat Al-Biruni mempelajari India sehingga berhasil menyelesaikan buku Tarikh Al-Hindi. Ini adalah karya terbaik ilmuwan muslim tentang sejarah India. Buku ini menjelaskan falsafah hidup orang-orang India. Buku ini menerangkan geografi dengan jelas dan membahas peradaban bangsa India. Sampai sekarang buku ini terus menarik perhatian ilmuwan. Siapapun yang ingin memahami India perlu membaca buku ini. Al-Biruni berhasil meneliti jenis-jenis partikel tanah. Dia melakukan pengamatan di Sungai Gangga sehingga mampu menjelaskan proses pembentukan tanah. Al-Biruni pun membuat rumusan teori erosi. Petualangannya sampai ke pegunungan Himalaya. Dengan cermat Al-Biruni menemukan siput dan kerang laut. Siput dan kerang laut ini ditemukan di pegunungan Himalaya. Sungguh menakjubkan, ada fosil hewan laut kok di pegunungan. Al-Biruni menelitinya dengan hati-hati. Al-Biruni kemudian mengetahui pegunungan Himalaya dulunya adalah lautan. Namun pertemuan dan pergerakan kulit bumi membuatnya naik sehingga akhirnya menjadi pegunungan. Oleh karena itu banyak ditemukan fosil hewan laut di sana. Ilmuwan modern membuktikan kebenaran pendapat Al-Biruni. Sekarang ilmuwan menemukan pergerakan tanah atau kulit bumi. Itulah yang membuat terbentuknya pegunungan. Padahal dahulunya berada di dasar lautan. Dia juga menunjukkan perhatian terhadap logam dan permata. Al-Biruni meneliti dengan baik jenis-jenis dan sifat-sifat logam. Dia mengetahui bagaimana proses pembentukannya. Al-Biruni mencatat penelitiannya dengan rapi. Bahkan, dia menulis buku tentang permata. Batu berharga itu terbentuk melalui proses yang menarik. Dari sanalah dunia memahami batu berharga itu. Al-Biruni menjelaskan keistimewaan permata. Ahli astronomi. Sepulangnya dari India, Al-Biruni menyiapkan hadiah besar. Hadiah itu akan diserahkan kepada Sultan Mas'ud Al-Ghaznawi. Dia menyiapkan kejutan yang lebih hebat, lebih dahsyat dari emas dan permata. Pada tahun 1030 Masehi, Al-Biruni menulis sebuah buku bagus. Judul bukunya Al-Qanun Al-Masudi fi Al-Haywa Al-Nujum. Isinya tentang pengetahuan teorema trigonometri. Buku itu juga menjelaskan astronomi,
menjelaskan tentang solar, menjelaskan tentang lunar, dan menjelaskan tentang planet. Hadiah buku itu diterima Sultan Mas'ud dengan sukacita. Sebelumnya, Sultan sering bertanya tentang langit. Dia penasaran dengan planet-planet. Al-Biruni mencatat semua pertanyaan itu dengan baik. Kemudian jawaban lengkapnya ditulis oleh Al-Biruni. Akhirnya jadilah buku setebal kira-kira 1.500 halaman. Sultan pun sangat senang membacanya. Sultan Mas'ud sangat berterima kasih. Al-Biruni pun diberi hadiah koin perak. Hadiah yang diberikan Sultan sangat banyak, bahkan dibutuhkan gajah untuk membawa hadiah itu. Namun Al-Biruni menolaknya. Maaf, sebaiknya koin perak diserahkan ke Baitul Mal, katanya. Kenapa, tanya Sultan. Al-Biruni menolak hadiah yang banyak itu. Dia justru ingin rakyat yang menikmatinya. Oleh sebab itu, Al-Biruni memilih diserahkan pada Baitul Mal agar hadiah itu bisa dibagi-bagikan. Al-Biruni tidak butuh kekayaan sebanyak itu. Dia biasa hidup dalam kesederhanaan. Akhirnya Sultan pun menerima keputusan Al-Biruni. Al-Qanun Al-Masudi fi Al-Haywa Al-Nujum menjadi makin terkenal. Buku ini menjadi rujukan penting ilmuwan astronomi dunia. Buku ini membimbing orang memahami langit dan segala isinya. Ilmuwan Eropa menerjemahkan Al-Qanun menjadi Kanon Mas'udikun. Kanon Mas'udikus. Buku ini menerangkan cara perhitungan gerakan planet-planet. Bahkan, buku ini dengan akurat mengukur jarak bumi ke matahari sehingga bisa memperbaiki kekeliruan ilmuwan sebelumnya. Metode eksperimen. Al-Biruni seorang ilmuwan yang menyukai eksperimen. Berbagai uji coba dan pengamatan langsung dilakukannya. Al-Biruni ilmuwan pertama yang melakukan eksperimen astronomi. Dengan sabar dia mengamati gerhana bulan di Khorasan. Setiap proses gerhana bulan dijelaskan dengan rinci. Pengamatannya berlanjut kepada benda-benda langit lainnya. Hasilnya, Al-Biruni dapat menjelaskan posisi bintang-bintang. Apa pentingnya posisi bintang-bintang? Ini berguna sebagai petunjuk pelayaran dan perjalanan. Kecerdasannya terlihat dari kemampuan mengamati alam. Walaupun tanpa peralatan canggih, dia berhasil menerangkan pergerakan matahari secara jelas. Al-Biruni adalah ilmuwan pertama yang menyebut bumi berotasi. Maksudnya bumi berputar pada sumbunya. Pendapatnya itu berbeda dengan ilmuwan di masa itu, hingga di kemudian hari ilmuwan modern mengakui kebenaran Al-Biruni. Dari pengalaman meneliti, ia menyadari perlunya peralatan, sehingga sejumlah peralatan astronomi berhasil diciptakannya. Al-Biruni merancang pembuatan astrolab atau alat navigasi. Ia pula yang pertama merancang sextan untuk mengukur jarak matahari, bulan, dan bintang. Al-Biruni juga menciptakan instrumen hodometer. Dia yang memperkenalkan mesin untuk memproses data. Caranya dengan menggunakan kalender lunisolar mekanik. Instrumen astronomi Al-Biruni sangat membantu umat Islam, terutama peralatannya dapat menunjukkan arah kiblat sholat. Dia telah melalui ratusan kota. Di setiap kota ia memperhitungkan garis lintang dan bujur sehingga Al-Biruni dapat menunjukkan arah kiblat dengan benar. Dengan teliti dia mengamati sifat optik dari bayangan sehingga ia dapat memperkirakan jadwal sholat 5 waktu. Sekarang manusia mengamati langit dengan teleskop, padahal teleskop itu terbantu oleh peralatan yang dibuat Al-Biruni. Dia menciptakan tabung observasi yang tidak memakai lensa. Hebatnya, tabung observasi itu mampu dipakai melihat benda langit. Selain itu, tabung observasi memiliki keistimewaan dapat menepis gangguan cahaya saat melihat angkasa sehingga mata manusia nyaman melihat benda-benda langit. Al-Biruni membuktikan dirinya ilmuwan yang soleh. Dia yakin Tuhan memberi manfaat dari penciptaan langit. Al-Biruni selalu bersandar kepada eksperimen ilmiah. Dia menolak astrologi atau ramalan nasib manusia dengan bintang-bintang. Ramalan bintang seperti itu hanya berdasarkan praduga saja. Nasib manusia tidak ditentukan oleh bintang-bintang. Hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Keliling bumi.
Bumi merupakan karunia Allah yang menarik perhatian Al-Biruni. Dia melakukan berbagai eksperimen mempelajari keunikan bumi. Alhamdulillah, Al-Biruni menguasai berbagai bidang keilmuan sehingga berhasil melakukan hal-hal yang luar biasa. Saat berusia 17 tahun, Al-Biruni telah melakukan sesuatu yang mencengangkan. Dia berhasil menghitung ketinggian kota Kars. Saat itu, bumi belum diketahui manusia keseluruhannya. Namun Al-Biruni sudah tahu bumi itu bulat. Dia berhasil menghitung ukuran diameter bumi meskipun kurang beberapa kilometer saja. Bedanya, ilmuwan modern memakai peralatan super canggih, sedangkan Al-Biruni menghitung dengan kecerdasan otaknya. Luar biasa cerdasnya Al-Biruni. Orang-orang zaman dulu sudah berusaha mengukur diameter bumi. Mereka mencermati terus-menerus matahari di dua lokasi berbeda. Cara ini membuat hitungan diameter bumi meleset jauh. Lalu bagaimanakah cara Al-Biruni menghitungnya? Al-Biruni menciptakan cara yang sekarang disebut trigonometri. Dia menghitung sudut antara suatu tempat di dataran rendah dengan puncak gunung. Cara ini menghasilkan perhitungan yang lebih tepat. Selain itu juga cukup dilakukan seseorang dari satu tempat saja. Sederhana cara Al-Biruni mengukur diameter bumi agar lebih akurat. Terlebih dahulu ia mencari sebuah bukit di tepi laut. Al-Biruni menggunakan astrolabe untuk menghitung sudut ketinggian bukit dari dua titik permukaan air laut yang berbeda. Al-Biruni lalu naik ke sebuah bukit. Dengan astrolabe-nya dia mengukur sudut ketinggian garis pandang di bawah horizon yang tampak dari puncak bukit. Al-Biruni mempunyai imajinasi yang dahsyat. Titik puncak bukit dan ufuk langit dapat dibayangkan terhubung dengan titik tengah bumi sehingga terbentuklah segitiga siku raksasa. Disinilah digunakan hukum sinus. Al-Biruni menghitung dengan persamaan gabungan trigonometri dan aljabar agar dapat menghitung jari-jari dan keliling bumi. Al-Biruni juga menulis buku lain yang tak kalah mencengangkan. Judul bukunya Tahdid Nihayat Al-Amakin li Tashih Masafat Al-Masakin. Buku itu menerangkan koordinat tempat dan manfaatnya untuk mengkoreksi hitungan jarak antar kota. Buku ini mencengangkan karena Al-Biruni memuat peta dunia. Dia menerangkan bukti-bukti adanya laut luas di timur dan barat. Laut yang luas itu diyakininya saling terhubung. Pada peta bumi miliknya, daratan bumi dikelilingi lautan luas. Saat itu, sulit sekali bagi orang lain memahami maksudnya. Belum ada pesawat terbang yang mampu mengelilingi dunia. Belum ada teknologi canggih untuk mengetahui keseluruhan bumi. Anehnya, Al-Biruni sudah menjelaskan hal tersebut dengan sangat baik. Pada zaman modern, orang-orang membuktikan kebenarannya. Ternyata di bumi ini ada lautan Pasifik, ada lautan Atlantik, dan ada lautan Hindia. Itulah yang dimaksud Al-Biruni berabad-abad yang lampau. Di bidang matematika dan fisika, Al-Biruni terkenal sebagai jagoan matematika. Ilmu ini memudahkan dirinya mengembangkan ilmu lainnya. Matematika ibarat cahaya untuk mendapatkan pengetahuan baru. Keberhasilannya mengukur diameter bumi berkat matematika. Dia memang mencintai matematika. Bukan hanya menguasainya, tapi dia juga menghasilkan rumus. Sampai di zaman modern, rumus matematika tetap dipakai. Dunia mengenal aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus, dan aritmatika. Semua itu berkat kecintaan Al-Biruni pada matematika. Dia mulai menggambar pada permukaan sebagai bagian geometri. Al-Biruni yang pertama mengenalkan konsep tangen dan kotangen. Rumus kalkulus dari Thabit bin Qurrah sempat membingungkan. Kemudian dibuktikan kebenarannya oleh Al-Biruni. Dia memperhatikan matematika kuno dengan baik. Al-Biruni menguasai sejarah angka India yang berpindah ke Arab. Dia juga menulis sejumlah buku aritmatika. Dalam bidang fisika, Al-Biruni juga berjasa besar. Kita bisa berjalan di atas bumi dan melompat balik lagi ke bumi karena adanya gravitasi. Apapun yang dilempar ke atas akan kembali lagi ke bawah. Sekarang kita mengenalnya dengan
namanya gaya gravitasi. Semenjak dahulu Al-Biruni telah menjelaskan hal ini. Dia menerangkan adanya gaya yang menarik benda ke pusat bumi. Kelebihan bumi ini tidak dimiliki oleh planet lainnya. Al-Biruni mengadakan eksperimen statika dan dinamika. Dia ilmuwan pertama yang melakukannya. Dari itu pula dia bisa mengukur berat spesifik. Al-Biruni rajin melakukan berbagai eksperimen sehingga dapat membedakan berat air tawar dan air laut. Begitu juga ia bedakan antara air panas dengan air dingin. Semua manusia normal dapat melihat cahaya, namun Al-Biruni menyadari betapa cepatnya cahaya. Dia termasuk ilmuwan yang mengukur kecepatan cahaya. Al-Biruni yang pertama mengatakan cahaya lebih cepat dari suara. Awalnya pendapat-pendapatnya mencengangkan orang. Di kemudian hari mereka dapat menerimanya karena Al-Biruni berpendapat dengan alasan ilmiah. Guru segala ilmu. Guru segala ilmu, karena banyak menguasai berbagai macam ilmu. Al-Biruni akhirnya mendapat julukan guru segala ilmu. Julukan ini bukti penghormatan terhadap ilmunya karena dia menguasai banyak sekali bidang keahlian. Al-Biruni adalah seorang pakar sejarah. Al-Biruni juga pakar geografi. Al-Biruni juga pakar geodesi. Al-Biruni juga pakar geologi. Al-Biruni juga pakar antropologi. Dia juga pakar matematika. Dia juga pakar fisika. Dia juga pakar astronomi dan lainnya. Hebatnya, Al-Biruni juga seorang ahli dalam ilmu keagamaan. Hidupnya dihabiskan untuk menuntut ilmu, berpetualang, dan mengajar. Selain rajin meneliti, Al-Biruni juga rajin menuliskannya. Ratusan buku sudah ditulis sepanjang hayatnya. Al-Biruni menulis berbagai bidang keilmuan. Dia menulis 35 buku astronomi. Dia juga menulis 4 buku astrolab. Dia juga menulis 9 buku geografi. Dia juga menulis 10 buku geodesi atau pemetaan. Dia juga menghasilkan 15 buku matematika dan 2 buku mekanika. Al-Biruni menulis 2 buku farmasi, 1 buku meteorologi, dan 2 buku mineralogi. Selain itu ada 4 buku sejarah, 2 buku tentang India, dan 3 buku agama serta filsafat. Sungguh tidak mudah mencari ilmuwan serba bisa seperti Al-Biruni. Di penghujung hayat, ia masih mendalami ilmu farmasi. Al-Biruni menulis buku Al-Saidanah fi Al-Tib. Itu yang membuatnya disebut Bapak Farmasi Islam. Buku itu mengkaji penyebab munculnya penyakit dan penjelasan tentang obat-obatan sebagai penyembuhnya. Obat-obatan itu berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Beruntungnya Al-Biruni yang gemar berpetualang di setiap negeri yang disinggahinya, dia mengamati tanaman. Al-Biruni mempelajari dengan baik khasiat setiap tanaman. Ada ribuan jenis tumbuhan yang dicantumkan di buku farmasinya. Untuk memudahkan orang lain, di bukunya juga dituliskan lokasi tumbuhan obat tersebut. Al-Biruni tidak menutup-nutupi obat-obatan karena dia ingin orang lain hidup sehat. Al-Biruni wafat pada tanggal 13 Desember 1048 Masehi di Ghazna. Ilmuwan itu meninggal dunia di usia 75 tahun. Hingga saat ini dia memperoleh banyak penghormatan dari dunia. Pihak Barat bahkan menyebutnya The Extraordinary Genius of Universal Scholar, atau ilmuwan dunia yang luar biasa jenius. Bahkan sebuah kawah di bulan diberi nama The Biruni Crater. Ilmuwan astronomi memberi nama itu untuk menghormati Al-Biruni. Ini suatu penghormatan yang luar biasa. Tidak cukup di bumi, nama Al-Biruni juga ada di bulan. Demikian kisah tentang salah satu tokoh ilmuwan muslim tingkat dunia yang luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.